Kali ini kita akan bahas soal sales judi slot online. Di antara lo yang nonton video ini, ada berapa orang kira-kira yang sering banget di WA atau di chat via Telegram atau apapun sama sales judi slot? Kalau misalkan di antara lo banyak yang diganggu sama sales judi slot, itu berarti lo sama kayak gua dulu. Tapi kalau lo belum pernah di WA sama sales judi slot, maka lo termasuk orang yang beruntung. Dan lebih baik cepat berhenti biar lo gak diganggu sama sales judi slot. Di video-video sebelumnya, gue udah sempat bahas bahwa pemodal bisnis judi online ini, apapun bentuknya, mau itu slot online, mau itu poker, QQ, dan lain-lain, itu punya uang yang besar. Bisnis mereka besar, keuntungan mereka besar, sehingga mereka memiliki kemudahan untuk bisa mempromosikan judi online, termasuk slot. Salah satu caranya adalah mempekerjakan perempuan yang cantik, seksi, untuk nge-WhatsApp para customer pemain slot online. Bahkan bisa jadi di antara lo ini adalah orang-orang yang udah berhenti main slot online, judi, dan lain-lain, tapi masih di WA oleh sales-sales yang gak bertanggung jawab ini. Selain mereka juga punya foto profile yang seksi, entah itu asli atau enggak, mereka juga pakai rayuan-rayuan gombal yang bisa bikin kita tertarik. Bahkan ada banyak juga konten kreator tentang judi yang lain, yang sampai teleponan, bisa vician sama mereka, bahkan WhatsAppan sama mereka setiap hari. Itu berarti sales-sales judi slot ini adalah orang beneran, bukan bot ataupun robot yang dibikin oleh pebisnis judi online itu sendiri. Mereka ini benar-benar dipekerjakan, digaji sebagaimana karyawan dan pekerja-pekerja pegawai lainnya. Yang membedakan adalah SOP-nya. Mereka harus cantik, mereka harus seksi, dan mereka harus bisa ngerayu para customernya biar mau deposit di website yang mereka promosikan. Namun setelah gue dalami lebih lanjut, gue baca-baca soal psikologi, ternyata rayuan-rayuan yang diberikan oleh perempuan-perempuan sales admin slot ini itu bukan sekedar rayuan biasa, karena rayuan mereka ini pada akhirnya adalah teror. Kenapa hal itu bisa gue sebut teror? Karena jawabannya adalah, pertama, dari mana mereka tahu nomor WhatsApp lo, sedangkan nomor WhatsApp lo adalah nomor privasi. Lalu ketika lo udah mulai meladeni mereka akan terus chatting sama lo sampai lo mau depo sekecil apapun deposito yang akan lo kasih ke website yang mereka promosikan. Lalu makin parah lagi ketika si sales admin slot ini terus-terusan nge-WhatsApp lo. Gak tahu jam berapa, lo lagi kerja kek atau lo lagi tidur, mereka bisa aja nge-WhatsApp lo. Bahkan mungkin kalau daya gedornya kurang, ketika satu admin slot udah ngechat lo, lalu lo gak tertarik, lo akan dicat sama admin slot yang lain. Sampai akhirnya lo akan deposit di website mereka. Sehingga kesimpulannya adalah yang mereka lakukan bukan mempromosikan website mereka, tapi pada akhirnya meneror lu. Gimana caranya? Lo harus deposit di website mereka. So, ada sedikit advice dari gua buat lo yang mungkin sering ngebecandain para admin slot ini. Gua saranin untuk berhenti ngeladenin mereka. Karena ketika lo ladenin mereka, lo bales chat mereka akan terus ngechat lo. Iming-iming rayuan yang mereka lakukan, entah lu bakal dapat jackpot dan lain-lain, sebenarnya itu semua adalah teror. Itu semua hanyalah metode supaya lo mau deposit di website mereka. Dan yang terjadi adalah lo kalah, lo minta pertanggungjawaban ke dia, tapi dia nggak ada. Lo ditipu, lo diteror, bukan dirayu. Jadi gak usah seneng ketika lo chattingan sama cewek seksi yang dia itu admin slot. Itu semua semu, itu semua tabu. Lebih baik lo jalin aja kehidupan nyata lo kerja, lo usaha, lakukan apapun itu. Keluar dari lingkaran judi slot, dan lain-lain. Dan gue sangat yakin hidup lo akan jauh lebih baik tanpa adanya judi. Lalu apakah lo sependapat sama gue? Apakah yang mereka lakukan adalah rayuan atau justru teror?